Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita masih di dalam suasana Lebaran di Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Id akan mematikan kesombongan dan meningkatkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat yang ke-37 dihitung dengan basmalah, yang artinya adalah, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah pada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan orang yang dimiliki tangan kananmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan topik pada kita semua di hari raya ini untuk merayakan Id. Namun, Id bagi seorang mukmin itu tidak berarti hanya mengenakan pakaian yang bagus, menyantap makanan-makanan yang lezat, atau menghabiskan sebagian waktu bercengkrama ngalor ngidul dengan teman-teman. Begitupun, Id tidak berarti seseorang itu hanya melaksanakan sholat Id dan beranggapan bahwa ia telah menjalankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, tali ikatannya menjadi lepas demi melakukan apa yang dia mau, tanpa memperhatikan pelaksanaan sholat zuhur, tidak pula sholat asar, serta tidak pula memperhatikan sholat-sholat lainnya. Atau, kalaupun terlintas di dalam benaknya pun, melaksanakannya dengan menjamaknya dan melakukannya dengan cepat-cepat. Bahkan dalam hal ini ada sebagian orang yang tidak sholat, termasuk juga tidak melaksanakan sholat Id, dan mengatakan bahwa kami tidur dan tidur dengan pulas. Namun seharusnya mereka itu ingat bahwa hari Id itu menuntut ibadah-ibadah yang lebih banyak lagi daripada yang lainnya. Oleh karenanya, di dalam hal ini, setiap hari kita melaksanakan sholat fardu yang 5 di hari ini, ditambah dengan sholat Id. Sholat yang berhubungan dengan Id itu, kaum perempuan yang haid sekalipun atau berhalangan, diperintahkan mereka untuk mendatangi musola atau tempat untuk melaksanakan sholat Id. Jadi sesungguhnya hari Id itu memiliki urgensi yang besar. Saya sudah mengatakan bahwa sholat Id itu bukanlah merupakan hari berkumpul sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang merayakan suatu festival. Justru Id itu mestinya merupakan upaya dari pelaksanaan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, dengan memusatkan perhatian yang lebih lagi dibandingkan hari-hari lainnya. Ketika harus menunaikan kewajiban ibadah kita dan menunaikan hukukul ibad dan melaksanakan setiap tanggung jawab yang diemban oleh seorang mukmin, kita harus berjanji di hari ini bahwa kita akan continue dawam dalam melaksanakan hukukul ibad dan hukukullah. Dengan demikian, Id kita akan menjadi Id yang hakiki. Oleh karena itu, seharusnya kita menjadikan Id ini menjadi bagian kita. Di berbagai tempat di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menarik perhatian kita pada pelaksanaan kewajiban-kewajiban ini. Sekiranya di hari ini, di hari Id, kita memberikan perhatian pada kewajiban-kewajiban ini, dan kita berjanji akan menjadikan pelaksanaan tersebut
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, tentu memungkinkan yang mengatakan kita telah merealisasikan maksud dari bulan Ramadan dan maksud dari merayakan Id juga. Allah Ta'ala mengarahkan perhatian kita pada beberapa kewajiban di dalam ayat yang tadi telah ditilawatkan di permulaan. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa mereka yang tidak menjalankannya, mereka adalah orang-orang yang takabur, orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, mereka yang tidak Allah sukai, maka mereka tidak akan memiliki bagian agama dan mereka tidak memiliki kebaikan dalam urusan dunia mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dengan suatu peringatan keras terhadap hal ini, yaitu beliau telah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam kalbunya ada seberat zarah saja kesombongan. Seseorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seseorang itu menyukai pakaiannya dalam keadaan bagus dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sedangkan yang dimaksud kesombongan itu adalah bersikap arogan dan memandang rendah orang lain. Jikalau demikian, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai seseorang yang mengenakan pakaian yang bagus dan memakai minyak wangi, namun tidak menyukai bahwa seseorang insan itu menjadikan pakaian bagus dan berminyak wangi menjadi motif berlaku takabur dan berbangga diri. Allah Ta'ala telah mengarahkan perhatian di dalam ayat tersebut akan hal-hal ini. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, pada seseorang itu terdapat hakukullah, hak Allah, dan juga terdapat hakul ibad, yaitu hak terhadap hamba-hamba Allah. Adapun hak Allah yang ada atas seseorang itu adalah ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksudnya adalah seorang insan beribadah pada Tuhannya serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Hendaknya diketahui bahwa itu akan memberikan faedah pada insan saja. Sebagian orang bertanya, apakah faedahnya ibadah bagi Allah Ta'ala? Tidak ada faedah sedikit pun bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan insan itu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Tapi ibadah itu tidak memberikan manfaat bagi Allah Ta'ala. Justru Allah Ta'ala mengarahkan perhatian-perhatian kita pada ibadah itu adalah untuk perbaikan kita. Dan karenanya di dalam ibadah itu terkandung kemaslahatan kita. Allah Ta'ala telah memerintahkan ibadah dan sholat karena akan mencegah kita dari segala kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya adalah sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh mengingat Allah itu perkara yang lebih besar. Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat yang ke-46. Jadi salat-salat, ibadah-ibadah dan zikrullah berfaedah bagi kita. Dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran atas itu pada kita. Terdapat di dalam suatu riwayat, yakni ada seseorang berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan apa yang akan memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Terdapat di dalam hadis riwayat Nasai, kitab sholat. Maksudnya adalah kita seyogyanya memperlakukan kerabat dengan cinta dan kasih sayang. Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala memberikan nikmat sebagai balasan ganjaran atas itu di dunia.
dan memberikan kabar suka dengan surga di akhirat. Kemudian juga ada satu riwayat lagi, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, siapa yang menghidupkan 2 malam Id dengan menaruh pengharapan pada Allah, maka kalbunya tidak akan mati. Terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kitab Saum. Maksudnya, selama hatinya itu akan dibuat hidup, alangkah agungnya kabar suka ini. Maka dengan beribadah pada Allah Ta'ala, seorang hamba akan meraih kenikmatan yang abadi. Id itu bukanlah untuk merayakan kegembiraan semata. Bahkan Id itu menghidupkan amalan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah. Dan sehubungan dengan itu, seorang insan akan mendapatkan kehidupan rohani yang abadi. Orang yang menyangka bahwa Ramadan sekarang telah berakhir dan selanjutnya kita akan tidur dengan nyaman, atau mereka yang bangun di bulan Ramadan untuk makan sahur dan sholat 2 rakaat nafil juga. Namun, sebagian dari antara mereka setelah itu bermalas-malasan, dan kebanyakan dari antara mereka hanya bangun untuk sholat subuh. Mereka harus ingat bahwa seseorang itu seharusnya tidak menjadikan wabah corona sebagai sarana untuk mencegah dari pergi ke masjid misalnya. Bahkan seharusnya ia harus mendatangi masjid untuk sholat Id atau sholat subuh. Maka apabila kedatangan orang-orang yang sholat itu hanya sedikit ketika sholat subuh pada hari raya Id, maka sioknya kelemahan ini ditutupi oleh orang-orang yang pada mereka ada Id pada hari esok. Mereka harus memperhatikan kedatangan untuk sholat pada hari Id, atau sekurang-kurangnya bangun ketika sholat subuh, dan mereka sholat secara berjamaah dengan anak-anak mereka di rumah mereka dan tepat pada waktunya. Sebagaimana seyogyanya mereka memperhatikan pelaksanaan sholat-sholat lainnya juga secara berjamaah, dan mereka melaksanakannya dengan segenap syarat-syaratnya. Sebagaimana saya sampaikan pada khotbah yang lalu, bahwa mereka melaksanakan sholat-sholat dengan semua syarat-syaratnya. Tidak seharusnya kita menggambarkan berakhirnya bulan Ramadan dan merayakan kegembiraan Id sebagai bentuk remisi bagi kita dari ibadah-ibadah kita, atau pengurangan atau ketidakadaan perhatian yang penuh terhadap ibadah-ibadah. Justru ibadah-ibadah itu akan menjadi jaminan agar menjadi motif mewarisi karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itulah ya, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Mudah-mudahan ya, Id kita akan menghilangkan kesombongan, ya, ketakaburan kita, dan kita lebih meningkatkan ibadah-ibadah sholat kita di dalam hari raya Id dan setelah hari raya Id. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia untuk itu. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.